Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejahatan musibah. Doa masuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-rizqi wa khairal maghfirati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah, aku memohon kebaikan yang maksud baik yang ditinggalkan agar siswa-siswi SD Asyhadu dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersama Amin ya rabbal alamin. Oke. Tepuk es jus. Ting 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 ting. Tong 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 tong. Ting tong. Ting tong. Ustazah. Iya. Tepuk sate. Ustazah. Kipas ya. Tusuk. Itu apa yang itu apa yang merah? Yang merah di atas? Ya. Oh, itu ya. Merekam. Saja lagi merekam. Oke, kita akan langsung ya teman-teman. Jadi mohon mic-nya dimatikan dulu ya. Assalamualaikum Kakak Naura, Kakak Arka, Kakak Kanza yang belum saja sapa, Kak Fira, Kakak Aisyah, semuanya ya. Oke, Ustazah izin berbagi layar ya teman-teman. Ustazah tadi keluar tadi saya. Oh iya Kakak Zahi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah masuk lagi ya. Oke, sebelum ini Ustazah mau foto dulu. 1. Oke, 1, 2. Nah, ini begini. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saja izin berbagi layar ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, memang pengen bertanya, benar-benar bertanya boleh. Tapi kalau hanya bertanya sedikit dan itu tidak dipertanyakan, berarti nanti di akhir ya. Kita masuk ke tema 3, tugasku sehari-hari. Harusnya yang sebelumnya, yang kemarin,
Yang pekan ketiga itu harusnya video call karena saja ada kegiatan supervisi, jadi tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita mengetahui arti dan manfaat tolong menolong. Setelah itu memahami contoh tolong menolong dan memahami makna Sumpah Pemuda. Ada beberapa teman yang belum mengirim video Sumpah Pemuda hafalannya. Ditunggu sampai hari ini ya teman-teman ya. Harusnya kemarin tuh, hari Rabu, tapi ada juga yang belum, ditunggu hari ini. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Nah, kita akan belajar tentang arti tolong menolong. Menurut teman-teman, apa sih tolong menolong itu? Oke, Kakak Kofan. Kakak Kofan dulu. Aku sudah rekam Sumpah Pemuda. Oh iya, betul. Kakak Kofan sudah kirim ke Ustazah. Sudah Ustazah cek. Oke, Kakak Hafiz, apa arti tolong menolong? Iya, Kakak Hafiz. Adalah menolong seseorang yang kesusahan. Iya, menolong seseorang yang kesusahan. Ada lain, yang lain? Ada lagi? Atau sependapat dengan Kakak Hafiz? Setuju? Sudah itu aja. Ya, itu aja. Ada yang lain ada benar kata Kakak Hafiz seperti itu, menolong orang yang kesusahan. Setuju? Atau ada lain pendapat lain? Saling Kakak membantu Zahir orang benar. lain. Saling apa? menolong, Siapa tuh yang saling bilang? menolong orang yang kesusahan atau Ya, jatuh. saling menolong orang yang kesusahan. Kita cek. Lain. Nah, ya, tolong menolong adalah saling membantu. Saling membantu orang lain ya. Orang lain yang kesusahan kita bantu. Terus kita kadang kesusahan ditolong oleh orang lain ya. Jadi saling tolong menolong. Nah, tolong menolong terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Oh, ternyata tolong menolong itu ada di surah Al-Maidah ayat 2, ada di dalam Al-Qur'an bahwa kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Siapa di sini yang hidupnya bisa sendiri? Nggak ada orang lain, pokoknya sendiri aja. Siapa yang bisa? Nggak ada bantuan orang lain, pokoknya sendiri. Nah, tidak ada yang bisa, karena semuanya harus membutuhkan orang lain. Contoh ya, baju. Baju itu, kita punya baju itu ditolong oleh orang lain. Apa contoh yang ditolong? Yaitu misalnya dijahitkan sama orang lain. Kalau misalnya kita pengen punya baju, terus tidak ada yang menjahitkan baju kita, dan kita nggak bisa menjahit, itu susah sekali ya, mau model seperti apa susah. Atau kalau tidak, misalnya mangga. Kita cuma beli mangga nih, beli ke toko beli mangga, tapi sebelum beli mangga, mangga itu ada yang menanam. Sebelum ada di pasar, mangga itu ada yang menanam, ada yang memelihara, itu orang lain juga yang menanam. Terus nanti selain yang menanam, kita terima mangga di rumah, di tempat penjual itu, mangganya itu harus diantar. Misalnya yang nanam itu di Sulawesi, terus kita di Bontang, akhirnya harus ada yang mengantar, ditolong juga sama orang lain untuk mengantarkan mangganya sampai ke Bontang. Jadi mangga sampai di depan kita itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pertolongan orang. Ya, ada yang merawat mangganya, lalu ada yang mengirim mangganya, ada yang mensortir, ya ada yang menanam mangganya gitu. Ya. Jadi ada yang memanen, ada yang menanam dan sebagainya. Jadi itu semua membutuhkan pertolongan orang lain. Selanjutnya, ini ada di Quran surah Al-Maidah ayat 2 ya. Di sini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Muharram, jangan mengganggu. Nah, di sini dijelaskan kalau dalam tolong menolong kamu mengerjakan kebajikan dalam ketakwaan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa juga dia selalu menolong orang lain ketika kesusahan. Tapi ingat, menolongnya jangan yang tidak baik. Menolong misal orang lagi mencuri ditolongin, yang pencurinya itu ditolongin tuh nggak boleh, gitu ya. Tapi dilaporkan kepada polisi kalau ada yang pencuri. Nah, manfaat tolong menolong, ada manfaatnya. Apa sih manfaat tolong menolong?
Nah, yang pertama itu hidup menjadi aman. Ketika misalnya ada teman kita yang hartanya berlebih atau misalnya punya uang, iya punya uang banyak. Nah, habis itu dia menolong orang yang kesusahan atau misalnya orang lain itu sedang membutuhkan. Kita tolong. Nah, hidup itu akan jadi aman. Aman bagi yang punya harta, aman juga bagi yang membutuhkan harta. Jadi kita senang juga menolong orang lain yang ditolong juga senang. Keluarga adalah harta yang tak ternilai. Jadi kita punya keluarga nih di rumah itu adalah harta yang tidak ternilai, nggak bisa dibayar oleh uang. Jadi misalnya mau beli adik, emang ada dijual adik, mau beli kakak, emang dijual kakak, nggak ada kan? Jadi keluarga adalah keluarga Ustaz, adalah harta yang bernilai. Iya kakak Aisyah. Aira. Selanjutnya, oh kakak Aira ya kak Aira. Selanjutnya, nah memiliki banyak teman. Jadi ketika kita suka menolong teman, menolong orang lain, nah kita memiliki banyak teman. Wah, kayaknya kalau sama kakak Aira itu suka ditolongin, dibantu. Kalau kita sedang kesusahan, pasti banyak teman yang menyukai kakak Aira. Tapi kalau ada kita tidak pernah membantu teman kesusahan, misalnya contoh temannya itu sedang membawa barang agak banyak, terus kita biarkan saja temannya itu membawa barang banyak, tidak ditolong. Nanti tuh orang tuh gak bakal mau berteman, aku tadi gak ditolong sama ini. Tapi kalau kita menolong orang, insya Allah nanti akan banyak teman. Nah, temanku ada di mana-mana. Jadi banyak temannya karena suka menolong orang. Jadi banyak sekali temannya ada di mana-mana, ya. Selanjutnya, ini manfaat tolong menolong ada lagi yaitu disukai banyak teman. Selain banyak teman, ternyata banyak yang menyukai karena oh dia rajin sekali, dia suka menolong kita. Nah, ini jadi temannya banyak terus disukai sama teman, nggak dibenci oleh teman. Nah, contoh tolong menolong. Apa saja contoh tolong menolong? Boleh di chat di sini, boleh. Contohnya apa saja tolong menolong? Boleh di chat. Contohnya apa saja ya? Menolong apa ya? Boleh satu orang satu. Boleh di chat ya. Satu orang satu, nggak boleh sama. Saya mau sambil cas dulu, kayaknya laptopnya sudah mulai sedikit. Ayo, sudah ada yang menulis? Belum ada? Contoh tolong menolong, menolong apa ya? Kira-kira contohnya menurut teman-teman. Oke, Kakak Kovan membantu orang yang kesusahan. Ya, kira-kira apa ya kesusahannya? Kesusahan apa? Kesusahan makan atau kesusahan misal membawa barang? Boleh dijelasin lagi ya. Kakak Naura membantu orang lain. Ya, membantu apa? Bantuannya apa? Boleh dijelasin ya. Kakak Arka menolong orang kesusahan, membantu teman yang lagi kesusahan. Oke, boleh nggak kalau misalnya di sini ditulis, misalnya Kakak Vira, membantu teman yang lagi kesusahan. Kesusahannya apa? Misalnya contoh, tidak mengerti pelajaran. Nah, Kakak Calia benar, menolong nenek menyeberang jalan. Oke, ini kita lihat ya, nolongnya ya. Kakak Kila membantu teman membersihkan kelas. Oke, piket kelas bersama. Kakak Hana membantu orang yang jatuh. Ya, jatuh. Sip, sip. Ayo yang lain, yang terlihat menolongnya. Ayo. Satu. Kakak Wildan meminjamkan penghapus kepada teman. Ya, bisa ditolong temannya lagi nggak punya penghapus. Oh iya, Kakak Kopan kesusahan merapikan mainan, dibantuin. Ya, boleh-boleh. Ayo yang lain yang belum menulis, silakan menulis. Ustazah, kakak Nesya sudah. Kakak siapa? Kakak Nesya sudah. Kakak Nesya sudah, sebentar ya. Kakak Nesya membantu teman membersihkan kelas. Oke, Kakak Nesya. Sip, udah baca. Kakak Aira membantu Bunda memasak di dapur. Iya, benar, menolong juga ya. Bantu Bunda memasak. Kakak Naura menolong teman yang kesusahan. Ya, kira-kira apa yang susah? Boleh dijelasin ya.
Kakak Zahim membantu orang yang lagi kesusahan. Ya, benar, kesusahan. Nah, sekarang Ustazah mau minta kesusahannya apa sih? Nah, boleh Aisyah membantu Bunda mengepel. Ya, boleh, kesusahan. Kalau misalnya Kakak Zahim membantu orang lagi kesusahan. Nah, kesusahannya apa? Tadi misalnya menyeberang jalan. Jadi boleh dijelasin, susahnya apa sih? Nolong teman yang kesusahan. Misalnya Kakak Naurah apa? Menolong teman. Membantu orang mengangkat. Hafiz sudah. Oh iya, tar. Kakak Hafiz membantu orang mengangkat barang yang berat. Ya, benar. Dibantuin. Menolong. Ini kakak Abizar. Menolong orang buta menyeberang. Ya, boleh. Yang belum. Kakak Pira bantu teman mencari pensil. Oh iya. Kadang teman kita kesusahan. Oh, di mana pensil nyimpennya ya? Ustazah Gila sudah Ustazah. Oh iya, sebentar nih Kakak Kila ya. Saya mau ngecas dulu. Laptopnya agak lobet. Alhamdulillah. Kakak Ezi membantu Bunda membersihkan kamar tidur. Kamar tidur siapa? Bunda atau kakak ataupun Kakak Ezi? Mana ya? Kakak Kila sudah ya, Tar. Saya cek dulu. Kak Arka menolong orang yang menarik. Menolong orang yang menarik. Oh, menarik. Mau jatuh kayaknya. Membantu Bunda membuatkan susu adik. Ya, Kakak Kila bisa. Benar-benar. Kakak Kovan merapikan mainan, membantu memasak. Oke, semuanya sudah, nanti direkam di sini saja. Oke, saja lanjut ya. Nah, tadi contoh-contoh yang teman-teman tulis, insya Allah sudah benar semua ya. Membantu kakek menyeberang jalan. Ada kakek-kakek nih, kesulitan menyeberang jalan, nggak bisa dibantu. Nah, seperti ini. Kakek, mari saya bantu. Oke, terus selanjutnya ada juga membantu anak kecil menemukan ibunya. Dia bingung, mamaku di mana ya, ibuku di mana, terus dibantu, dicari di mana adanya. Iya Kak Kovan, ada yang ditanyakan? Soalnya apa? Soalnya yang tadi contoh tolong menolong ini. Ustazah ada tugas kan itu ya Google Form. Oh iya, tugasnya ada di site ya. Kalau di video call ini nggak ada tugasnya. Tugasnya ada di site ya teman-teman. Di Google Form dikerjain. Iya dikerjain. Ada soal review ya. Iya seperti ini. Ya, anaknya menangis mencari ibunya, lalu kita bantu menemukan ibunya. Yang mana ada yang ibunya? Lalu ada juga membantu ibu membawakan belanjaan. Ya. Jadi kalau Bunda habis belanja di depan rumah, terus kita datang, wah kita bantuin Bunda membawa belanjaan. Kalau kata Kak Hafiz tadi membawa barang-barang yang berat ya, membantu membawakan barang yang berat. Berat sekali Bunda dibantu. Tapi ingat, membantunya sesuai kemampuan. Kalau misalnya Bunda keberatan sesuai kemampuan, kita mampunya yang ini, jangan dipaksakan mengambil yang lebih berat. Ya Kakak Aira? Izin ke toilet. Iya, boleh. Sip. Kita masuk ke Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda. Nah, ini ada teksnya tiga sumpah. Sumpah itu artinya janji. Ana juga ya, punya itu. Ya, Kakak Zahid membantu Ibu. Nah, di sumpah ini kata kuncinya, teman-teman. Ya, kata kuncinya itu di sini. Di kami, ini sama depannya ya. Bedanya di sini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang pertama tuh tumpah darah. Nanti di sini tanah air. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang kedua itu kata kuncinya berbangsa. Bangsa Indonesia. Ya, lalu yang ketiga
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi dari Sumpah Pemuda ini ada 3 kunci. Yang pertama tumpah darah, tanah air, berbangsa, bangsa Indonesia, berbahasa, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi yang di sini mengaku bertumpah darah, mengaku berbangsa, lalu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kata kuncinya ada 3. Pertama yang bertumpah darah, darah dulu, berbangsa, terakhir berbahasa gitu ya. Mudah menghafalnya. Selanjutnya, sekarang Sumpah Pemuda adalah sebuah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, ini bulan Oktober nih teman-teman, 1928. Jadi ketika itu para pemuda itu membuat Sumpah Pemuda, lalu mengikrarkan. Sumpah itu berarti itu janji. Jadi sudah berjanji. Kapan janjinya? Waktu ini tanggal 27-28 1928 di Batavia. Batavia itu tuh namanya dulu itu Jakarta kalau sekarang. Sekarang kita bilang Jakarta, kalau dulu itu Batavia. Lalu akhirnya diperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, sekarang 21. Jadi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Tuh ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah mengirim videonya ke Ustazah, nanti Ustazah akan kasih ke bundanya nanti tanggal 28 Oktober. Ya, nanti Ustazah masukkan simpan di YouTube channelnya Ustazah biar nanti kenang-kenangan. Kalau teman-teman udah kelas 6, oh, aku pernah dulu membacakan Sumpah Pemuda. Iya, benar. Bagi yang belum ya, bagi yang belum mengirim ya. Nah, keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Jadi kita cinta sama tanah air, cinta sama bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ya, Kakak Hana berbunyi. Kayaknya tadi Kakak Hana masuk, ininya nyala, jadi dia berbunyi. Yang ketiga ini Hari Sumpah Pemuda adalah tanggal 28 Oktober. Iya, ada 2. Jadi dia masuk. 28 Oktober sebagai tanda lahirnya Indonesia. Jadi di sini tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda. Nah, alhamdulillah teman-teman hari ini cukup sekian. Iya, syukron sudah menyimak penjelasan Ustazah. Halo Ustazah, ayolah, lagi. Kasih soalan lagi untuk chat. Untuk chat, untuk di chat. Ya. Mau. Tadi sudah ya, contoh-contoh tolong menolong. Iya Kak Kofan, ada yang ditanyakan? Iya. Itu yang coba itu tunjukin yang video tadi itu. Video yang mana? Yang PowerPoint? Coba. Munculin lagi. Oke, sip. Yang di belakang itu alhamdulillah syukron tulisan ini. Di belakangnya itu aku masih belum, itu yang di belakang aku belum baca. Nih. Dia itu, yang nomor 2 itu aku belum baca. Oh iya. Ini keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa. Jadi di Sumpah Pemuda itu ada 3 kata kunci. Pertama, tumpah darah itu tentang tanah air. Jadi kita cinta tanah air. Yang kedua, bangsa Indonesia tentang bangsa ini. Lalu yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Jadi ada 3 di dalam Sumpah Pemuda itu. Ada cinta tanah air, tanahnya kita. Bangsa itu berarti manusia-manusianya. Dan terakhir, bahasa. Bahasa itu biasa yang dipakai oleh kita bahasa Indonesia. Nah, untuk calistungnya, teman-teman, nanti ulangan tema 3-nya, teman-teman nanti itu ada kartu yang Ustazah bagikan, nanti teman-teman print, sudah di-print, digunting, nanti teman-teman seperti ini. Misalnya ini kartunya nih ya, bahasa Inggrisnya Mangga.
Terus bahasa Arabnya mangga, contoh ya. Misalnya bahasa Indonesianya mangga, bahasa Inggrisnya mangga apa? Mangga. Apa? Mango. 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 Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Jadi ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kartunya tuh digini dilihat. Manjatun. Ya, manjatun. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, udah di-download sama Bunda, nanti boleh di-print baru dipotong-potong. Jadi latihan teman-teman ada 10 Ana udah ada di buku. ya, kosakata bahasa Inggris, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, tugas hari ini ada di sini saja sekalian ke sini. Print. Siapa sini? Nanti tugas hari ini ada 2, ada calistung, ada PPKN. Nah, pertama teman-teman SBDP-nya nggak membuat, dia hanya persiapan. Oh, nanti ulangan minggu depan harus disiapin apa, Jadi SBDP nggak belajar hari ini. Hanya menyiapkan bahannya untuk minggu depan. Nah, setelah video call teman-teman ke PPKN. Nah, di PPKN ini ada yang berputar. Ini apa yang berputar ya? Bumi. Ya, bumi berputar. Lalu itu dekat bumi apa itu berputar? Bulan. Bulan mengelilingi bumi, lalu bumi mengelilingi matahari. Matahari cantik. Kayak gini ya. Kemarin tuh waktu itu ada yang tanya tentang matahari, tentang bumi seperti ini. Bulan mengelilingi bumi tuh. Bumi mengelilingi matahari. Tandanya kita berputar ada siang, ada malam. Kalau cuma siang aja atau malam aja berarti bumi nggak berputar. Tapi bumi itu berputar, ternyata ada siang, ada malam. Kalau kiamat baru tidak berputar. Tapi kok cepat? Kalau di sini ini animasinya, Kalau lebih cepat bumi nanti gempa bumi. Iya, jangankan berputar cepat, digoyang sedikit, langsung gempa bumi. Oke, selanjutnya masuk ke pekan keempat. Pekan keempat ya. Ini tanggal 21 saja salah menulis, nanti saya perbaiki ya. Tanggal 21 pekan keempat. Nah, ini ada materi, nanti Bunda download ya. Download materi pekan 1 yang PowerPoint tadi Ustazah download, boleh di print. Terus download materi pekan ketiga boleh. Setelah itu di sini ada videonya Ustazah, kalau mau menyimak silahkan nanti diklik. Nanti diklik ini, nanti dia akan masuk ke penjelasan. Jaga kebersihan diri. Ustazah. Pakai masker bila keluar rumah. Nah, ini Semangat belajar. ya. Ini nanti disimak ya videonya ya. Ini kita akan review materi PPKN di tema 3. Nah, ini materi dari tema 1 tema Masih 3 dekat sama suaranya. Kita akan melaksanakan 3 review. Yang pertama, Ya kasih dekat sama suaranya. Ya, nanti sendiri ya. Nah, tugasnya di sini, latihan review tema 3. Teman-teman nanti kerjakan di sini. Ya, Kak Kovan. Ini di sini ya. Oh, ayo kita tulis namanya. Ya, nanti di sini ditulis namanya ya. Baru nanti mengerjakan soalnya, soal reviewnya. Mau lihat kerjainnya, coba melihat. Melihat, kerja sendiri ya. Setelah ini nanti teman-teman yang kedua adalah calistung. Calistung masih di tempat Ustazah. Calistung. Iya, Kakak Kovan. Ustazah. Iya. Padahal bermutar ke matahari dan juga bumi bermutar juga. Iya. Nah, bumi Menghadap ke berputar. bulan berarti malam, menghadap ke matahari baru itu siang. Dia kalau menghadap matahari itu siang. Kalau membelakangi matahari, Ustazah. dia berarti sedang malam. Oke, Ustazah. selanjutnya. Iya. Selanjutnya teman-teman masuk ke calistung di pekan keempat. Di calistung pekan keempat ini, nah di sini ada tugasnya. Calistung ada tugasnya.
tentang bahasa Arab, sayuran, buah dan sayuran. Buah dan sayuran di sini. Itu Di sini, dikerjain di sini halaman ya, 32. ya mengerjakan modul Calistung halaman 32. Dikirimnya ke Ustazah Hutami ya. Ini Ustazah nanti edit lagi nih. Bukan ke Ustazah Mela ya, ke Ustazah Hutami ya. Nanti Ustazah Hutami yang akan mengkoreksi. 32. 32 ya. Ustazah, Iya. emang ya nggak ada calistungnya dikerjain di Google Form. Enggak, dikerjain di Calistungnya dikerjain di halaman 32. Yalah, aku udah baca. Iya, hebat. Kalau sudah baca tuh hebat ya. Jadi kalau kita sering membaca dapat ilmu. Aku belum Oke, itu saja. Ya, nanti teman-teman Calistungnya ke Ustazah Hutami karena dia ada Calistung bahasa Arab. Jadi Ustazah Hutami yang koreksi. Ya, kalau PPKN ke Ustazah. Jadi yang belum mengirim Sumpah Pemuda segera mengirim ya, biar nanti besok ulangan hari Senin sudah selesai tugasnya, nggak ada yang belum selesai. Jadi hari Senin kita akan ulangan di sekolah ya teman-teman, semuanya insya Allah ya, kecuali kakak Kovan sama kakak Aisyah. Ujian kan? Iya kakak Kovan. Iya hari Senin kita ulangan tema ketiga. Maksudnya? Ulangan tema 3. Oh, Ya, ulangan tema ketiga ya teman-teman. Ini saja masuk kemana lagi nih? Ini. Bentar. Menutup. Langsung hilang ya. Bentar saja keluar dulu. Lagi hang. Udah suara saja ada. ada, cuma Oke. suara lagi. Oke, iya. Itu saja mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi nanti hari Senin insya Allah kita akan ulangan ya. Jadi nanti insya Allah akan hadir semua. Kakak Kila bisa hadir kan ya? Hari Senin. Allah. Kakak Nai juga. Ya, habis ini kita mengaji jam 9 ya? Mengaji ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti tugasnya Google Form PPKN, lalu Calistungnya ke Ustazah Hutami dikirimnya ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nanti kakak Arka hari Senin ini ya, ulangan di sekolah ya. Ya. Iya, ketemu sama Ustazah ya. Kakak Kanza juga. Insya Allah hari Senin ya. Kita ketemu teman-teman hari Senin di ulangan tema 3 ya, Bahasa Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, Kakak Isan. Ada Kakak Isan baru masuk. Nanti jangan lupa Google Form kan ya. Kakak Isan hari Senin sudah masuk ya kakak? Iya Ustazah. Iya, semangat ya. Nanti kita ketemu ya. Ya, kecuali kakak Aisyah belum bisa, sama kakak Kopan belum bisa. Jadi yang lain insya Allah bisa. Jangan lupa makan, minum. Ya, kakak Naura. Jangan lupa minum dan makan ya. Ustazah kemarin sakit karena minumnya telat, makannya telat. Jadi kemarin sakit. Dan sakitnya Masya Allah luar biasa sakit banget. Jadi ini pengalaman dari Ustazah, teman-teman juga jangan lupakan. Kakak Naura kayaknya suaranya ini di chat aja di chat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat ya.
Sudah tidak ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi Tidak. jangan lupa makan, minum, istirahat. Jangan terlalu banyak main HP-nya ya. Kecuali belajar aja. Jangan lupa juga untuk matematika dipelajari. Jangan terlupa menulis. Menulis perkaliannya itu jadi tertukar. Itu akan mengakibatkan salah. Kemarin ada beberapa matematikanya Google Form-nya ada yang di bawah nilai KKM. Matematika itu minimal 72 yang kita dapat. Kalau misalnya nilainya 70 berarti remedial, mengerjakan satu kali lagi. Tapi kalau nilainya 90 ada nilainya 10. Mengerjakan 2 kali. Jadi yang kedua itu 100. Tetap yang Ustazah ambil nilai adalah 90 yang pertama. Ya. Jadi ada yang 90 mau 100 ngerjain lagi 2 kali sampai 100. Tapi yang Ustazah ambil adalah yang 90 yang pertama mengerjakan. Ya. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ya, Ustazah mau poro lagi. Yang tadi belum ada Kak Ihsan, belum ada kakak siapa tadi yang baru masuk lagi. Oke, hadap sini Kakak Naila, dibuka kameranya Kakak Naila. Kalau yang Rafa Ahmad ini siapa ya? Oh, Kakak Gibran toh. Iya. Ustazah masih hafalan karena kan ada namanya yang nama enggak, ada nama lain ya. Oke, lihat sini Kakak Gibran sehat. Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ayo senyum sini Kak Ihsan, mundur sedikit. Senyum. Nah, sip. Semangat, hari Senin kita ketemu di sekolah ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat ayah bunda di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustazah. Assalamualaikum. Bu ya, jangan lupa sholat subuh dan sholat duha jangan lupa. Ya, subuh dan duha jangan lupa. Waalaikumsalam. 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 Jangan lupa sholat subuh sama duha. Ustazah. Salam.